Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Kalkulator Bunga Deposit. Pertama-tama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Terdistribusi, Bapak Insinyur Dedi Atmajaya Eskom MN MTA. Baiklah, eh, saya sendiri atas nama Tendrisana selaku moderator. Dan teman-teman saya, yang pertama ada Melani Antika Usrifan, Sofia Amanda, Eka Mulyana, dan Santi. Eh, pem- eh, kemudian, kemudian di sini ada materi yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Eka Mulyana. Kepada Eka Mulyana saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Eh, Latar belakang, kalkulator bunga deposit RMI adalah alat atau sistem yang digunakan untuk menghitung bunga yang diperoleh dari sebuah deposito berjangka dengan memperhitungkan beberapa variabel utama, pokok atau jumlah awal investasi, bunga atau suku bunga yang diberikan, dan waktu atau jangka waktu simpanan. Kalkulator bunga deposit RMI membantu nasabah atau pengguna untuk mengestimasi jumlah bunga yang akan diterima pada akhir periode simpanan berdasarkan variabel yang ada. Selanjutnya, selanjutnya ada variabel program. Yang pertama ada prinsipal, jumlah uang yang awal didepositokan atau diinvestasikan dalam rekening deposito. Yang kedua ada rate, suku bunga yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk deposito tersebut biasanya dinyatakan dalam persentase per tahun. Yang ketiga ada time, lama waktu penyimpanan deposito yang biasanya dihitung dalam bulan atau tahun. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian materi yang kedua yaitu implementasi akan dibacakan oleh Melani Antika Usrifan. Kepada Melani saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah implementasinya. Yang pertama, membutuhkan dua laptop yang masing-masing akan berperan sebagai server dan klien. Yang kedua, pada short package, membuat new package, yaitu yang pertama kalkulator klien, bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang kedua itu server RMI, bagian yang menyediakan layanan perhitungan. Yang ketiga, pada package kalkulator klien membuat Java class kalkulator.java bagian kelas utama pada sisi klien, mengelola interaksi pengguna. Yang keempat itu pada package server RMI membuat dua Java class yaitu main.java. Bagian ini kelas utamanya pada sisi server, memulai server dan server.java. Bagian ini melakukan implementasi dari operasi-operasi yang didefinisikan. Kemudian membuat satu Java interface operation RMI.java. Bagian ini mendefinisikan operasi-operasi yang bisa dilakukan. Serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian di sini yaitu demo program yang akan dijalankan oleh saya atas nama Tendrisana dan Sofia Amanda. Baik, di sini saya bertindak sebagai server. Jadi pertama-tama kita memasukkan perintah ipconfig. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan memanggil IP dari komputer klien. Berapa IP-nya komputer klien? Baik, saya Tendrisana bertindak sebagai komputer klien. Di sini saya memiliki IP yaitu 172. Sudah 20 105.
Baik, di sini kita sudah memanggil IP dari komputer klien. Dan di komputer klien juga akan memanggil IP dari komputer server untuk menghubungkannya. Jadi untuk menghubungkannya juga kita pastikan terhubung ke jaringan yang sama. Kemudian karena saya berperan sebagai komputer server, jadi kita akan run untuk di bagian server RMI-nya. Yang ini kita akan run. Nah, kita pastikan di sini tulisannya running dan komputer server dan klien terhubung di jaringan yang sama. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh komputer klien yang akan dijelaskan oleh Tendrisana. Tendrisana bertindak sebagai komputer klien akan mendemokan program yang telah kami buat. Di sini adalah tampilan CMD untuk IP config. Di sini saya telah memping komputer server. Di sini ada perintahnya. Baik, kemudian kita masuk pada source kalkulator Java, dan pada bagian ini kita mengganti localhost dengan IP dari komputer server, yang dimana IP-nya adalah, maaf untuk Sophia Amanda, berapa IP tak? Baik, untuk IP dari komputer server itu 172.20.10.3. Baiklah, karena kita sudah menginput IP dari komputer server, kemudian karena tadi komputer server telah merun programnya, di sini kita bertindak untuk merun juga program yang telah kita ubah tadi. Di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama itu ada prinsipal, yang kedua ada rate, dan yang ketiga ada time atau tahun. Kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Yang pertama itu kita coba untuk untuk persentasenya kita coba di 5,5%, dan tahunnya kita taruh di 2 tahun. Nah, ini dia jumlah dari perhitungan yang telah kita lakukan. Kita akan mencoba apakah aplikasi ini telah berjalan dengan baik atau tidak. Kita masukkan nominal 50 juta. Kemudian 5% dalam jangka 3 tahun. Nah, di sini outputnya keluar input tidak valid karena pada bagian variabel prinsipal terdapat inputan huruf. Jadi dapat dipastikan aplikasi ini telah berjalan dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Pada materi kali ini akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Santi. Kepada Santi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu
kemudahan penggunaan, 2. Transparansi, 3. Menghindari kesalahan perhitungan, 4. Perbandingan antara pilihan, 5. Berguna untuk perencanaan keuangan. Kekurangan, 1. Ketergantungan pada data yang tepat, 2. Sederhana, tidak memperhitungkan variabel lain, 3. Tidak memperhitungkan inflasi, 4. Bergantung pada suku bunga tetap, 5. Tidak menghitung perubahan bunga menjamuk secara detail. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Santi. Kemudian di sini dapat kita simpulkan, yaitu program kalkulator bunga deposit dengan menggunakan berguna untuk menghitung estimasi bunga deposito berdasarkan pokok, suku bunga, dan waktu. Kelebihannya meliputi kemudahan perhitungan, transparansi, dan efisiensi dalam merencanakan investasi. Namun, program ini memiliki keterbatasan, seperti tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti pajak, inflasi, atau perubahan suku bunga selama periode deposito. Secara keseluruhan, kalkulator ini efektif untuk perhitungan dasar, tetapi pengguna harus memperhatikan variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil akhir investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.